Wasobiru itu kenapa? Kiai, rukun kiai satu dengan kiai yang lain itu juga tidak mudah. Ini masya Allah, ini fadlun minallah, fadlun kabir. Ono Mbah Sodik karo Mbah Imam Suhadi rukun ini fadlun kabir. Sakjane wangel kiai-kiai kon rukun wangel. Wis ngerti lah padha ngajine kok. Ndak mudah. Siapa yang masih percaya beneran bahwa NU ini keramat? Siapa yang masih percaya beneran bahwa NU ini malati? Kalau masih berani pola yang enggak, ngakal-ngakali, ya berarti sudah tidak begitu percaya pada keramatnya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Kiai Shodiqul Amin beserta para Rais Syuriah, para kiai seprovinsi Lampung dari PCNU seprovinsi Lampung dan pesantren-pesantren seprovinsi Lampung yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, yang mulia Sahibul Ma'had Kiai Imam Suhadi, pengasuh pondok pesantren Nurul Qadiri, insyaallah barakah. Tadi Bu Alisa mendoakan pesantrennya semakin besar dan lain-lain. Saya belum mengamini. Saya tunda dulu amin saya untuk mendoakan pondok pesantrennya. Saya pengen lebih dulu mendoakan kiainya saja. Mudah-mudahan Kiai Imam Suhadi dikaruniai kekuatan lahir batin. Al-Fatihah. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni, penanggung jawab dan Ketua Tanfidiyah PBNU Ibu Alisa Wahid, Ketua RMI Kiai Hodri Arif dan sekretarisnya Pak Udenuhan, para jajaran PBNU yang hadir. Yang saya hormati para kiai, para nyai, para santri yang saya sayangi, alhamdulillah saya mau gak lepas sepatu tadi itu, minggrang-minggring saya. Karena karpetnya ini sama dengan karpet langgar tempat saya ini, jadi gak enak saya mau pakai sepatu. Alhamdulillah. Kenapa saya menunda amin saya untuk pondoknya Kiai Imam Suhadi dan mendahulukan mendoakan kiainya, termasuk saya juga mendoakan kiai-kiai para pengasuh pesantren yang hadir bersama kita hari ini. Ya pertama-tama ya, karena saya tahu ini Kiai Imam Suhadi ini samalah dengan Bu Alisa ini, tidak berani pidato di belakang podium karena khawatir gak kelihatan dari bawah.
Tapi tentu saja kita berharap bahwa ini sebagaimana halnya banyak gunung-gunung yang kelihatannya cuma kecil hanya karena dia berada di tengah lautan yang dalam sehingga hanya kelihatan puncaknya saja. Sementara sebetulnya dia mewakili satu wujud yang jauh lebih besar dari apa yang tampak. Mudah-mudahan ini yang akan menjadi hakikat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kiai-kiai kita. Amin. Dan kedua, yang lebih penting lagi, karena orang apalagi mendirikan berani menunggui mengasuh pesantren itu mesti wong kendel. Pasti orang-orang berani beneran, luar biasa beraninya, sampai berani-berani mengasuh pondok pesantren, apalagi kayak Kiai Imam Suhadi ini mendirikan pondok pesantren. Iki kendele pol-polan. Kenapa begitu? Karena itu berarti, hal itu berarti menyediakan diri untuk mengambil alih tanggung jawab yang luar biasa besar terhadap anak-anaknya orang. Nurul Qadiri ini tadi diberitahu santrinya ada sekitar 1000-an, santrinya Kiai Shodiqul Amin juga sekitar 1000-an, pondok-pondok lain di Lampung ini rata-rata juga berkembang pesat, jadi semakin besar. Dan menerima anak-anak asuh sekian banyaknya. Padahal ini, anak-anak ini sebetulnya adalah tanggung jawab orang tuanya untuk mengupayakan mereka terhindar dari afat dunia dan afat akhirat. Yang mendapatkan perintah ku anfusakum wa ahlikum naro itu orang tuanya anak-anak ini. Lah kok berani-beraninya Kiai Imam Suhadi mengambil alih tanggung jawab itu? Ini orang kendel pol, tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang tua itu menitipkan anak-anaknya ke Kiai Imam Suhadi, Kiai Shodiqul Amin, Kiai Sobuddin, Kiai Nurdain, dan lain-lain. Mereka semua menyerahkan, pasrah, lahir batin, jiwa raga, dunia akhirat. Karena orang tuanya anak-anak ini percaya bahwa dengan menyerahkan anak-anak mereka kepada kiai-kiai kita ini, anak-anak mereka akan memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk kemaslahatan, bukan hanya kemaslahatan dunia saja, tapi sampai kepada kemaslahatan akhirat. Karena itu sebetulnya sejak awal yang namanya pondok pesantren itu gak ada enaknya sebetulnya. Gak ada yang gak bikin susah, itu gak ada. Yang gak terasa sebagai beban berat itu gak ada pondok pesantren. Kenapa Kiai Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan mengganti istilah ittihad menjadi rabithah? Tadi dijelaskan karena inspirasi dari dawuh ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun.
Mbah Wahab itu mau mengingatkan kita kalau memang masih mau berkhidmah untuk pondok pesantren, masih kepingin berkhidmah untuk pondok pesantren, ingat yang pertama-tama itu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kalau belum sudah diingatkan supaya isbiru, itu artinya apa? Artinya mesti susah. Kalau ndak susah berarti ya bukan pondok beneran, pondok kok enak. Pasti bukan pesantren beneran. Karena pesantren itu sejak awal harus dimulai dengan isbiru. Karena berat. Wasobiru itu kenapa? Kiai, rukun kiai satu dengan kiai yang lain itu juga tidak mudah. Ini masya Allah, ini fadlun minallah, fadlun kabir. Rono Mbah Sodik karo Mbah Imam Suhadi rukun ini fadlun kabir. Sakjane wangel kiai-kiai kon rukun wangel. Wis ngerti lah padha ngajine kok. Ndak mudah. Nyawang wah kono pondoke kok luwih gedhe. Tanahe kok luwih ombo. Wah, dene entuk bantuan kok aku ora. Berat. Mulane wasabiru. Perintahnya saling bersabar satu sama lain. Kalau ada hal apapun yang mungkin mengganggu perasaan atau apapun, harus saling bersabar, saling mengingatkan untuk bersabar, saling menyabari satu sama lain. Wasabiru. Warabitu, dan bersatu, karena tidak mungkin berjuang sendiri-sendiri itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kekuatannya Kiai Imam Suhadi itu seberapa? Kekuatannya Kiai Sodikul Amin seberapa? Kekuatannya Mbah Nur Dain seberapa? Kalau sendiri-sendiri berjuang tidak bisa. Tidak bisa. Maka harus warabitu. Kalau ingin berjaya, warabitu. Dan setelah warabitu harus selalu ingat pada takwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau tidak hasil, tidak bisa falah, itu tidak ada. Kalau tidak ingat sejak awal isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, itu satu-satunya jalan kalau ingin berhasil. Kalau pondok pesantren ingin tercapai tujuan-tujuannya yang masya Allah ini luar biasa besar, mengasuh anak-anak ini menjadi anak-anak yang anfa' linnas. Nah, kalau kita berpikir hanya dari kenyataan berkumpulnya sekian banyak anak-anak ini, dari usia anak-anak sampai usia remaja, sekian banyaknya, 1000 orang, di Jawa itu bisa sampai belasan ribu, puluhan ribu. Lirboyo itu santrinya 52.000. Sidogiri itu sekitar 25-an ribu. Pondok-pondok yang luar biasa besar, santri yang begitu banyak kumpul bertahun-tahun. Di Nurul Qadir ini berapa tahun? Anak-anak ini rata-rata 6 tahun, 6 tahun, 12 tahun. Enggak, manggon yang pondok berapa tahun? 6 tahun. Masya Allah, 6 tahun luar biasa. Di Lirboyo itu biasa mondok sampai 15 tahun.
banyak yang sampai 20 tahun. Ini Masya Allah. Nah baru kumpulnya sekian banyak ini segala hal bisa terjadi. Kalau tadi disebut-sebut soal ada kekerasan, ada perundungan dan lain-lain, yaitu memang potensi yang logis terjadi sebagai resiko berkumpulnya sekian banyak anak-anak. Sekian banyak anak. Padahal masih banyak hal yang lain. Tadi belum disebut bahwa dari dulu itu ada masalah misalnya potensi penyakit menular. Kiai Sodiqul Amin Kiai Muswadi ning pondok mbiyen ketoke ya gudiken kabeh doan. Iya. Apalagi Mbak Nur Dain ini. Mesti gudiken tok biyen ning pondok. Sampai ada kepercayaan kalau ndak gudiken ndak bisa keramat katanya. Kenapa? Karena menular. Satu gudiken ya teman-temannya ketularan semua. Padahal sekarang itu penyakit macam-macam. Tempo hari itu ada COVID, alhamdulillah bisa teratasi. Padahal masih banyak yang lain. Yang disebut presiden misalnya baru-baru ini soal tuberkulosis yang berpotensi marak kembali. Walaupun anak-anak sudah divaksinasi, tapi mungkin ada jeda, ada banyak anak-anak yang belum tervaksinasi sehingga tuberkulosis muncul lagi. Ini penyakit menular. Bisa menular lewat omong-omongan, lewat gelas atau piring atau apapun yang dipakai bareng-bareng. Belum lagi hepatitis dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Makanya pertama-tama ya memang berat. Ini jangan sampai dilupakan oleh kita semua. Nah kita dibekali oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita dulu, pendidikan dan juga ya ijazah yang bisa menjadi modal kita menjaga santri-santri, diwiridno dan lain sebagainya. Saya itu di Krapyak Jogja dulu, salah seorang kiai saya namanya Kiai Warsun Munawwir, adik iparnya Kiai Ali Maksum. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP, saya datang ke Krapyak itu. Kiai Warsun itu mengatakan kepada saya, wong berjuang sing paling abot iku mulang. Berjuang yang paling berat itu mengajar, mendidik. Mulang sing paling abot iku mulang cah cilik-cilik. Belajar yang paling berat itu mengajar yang paling berat itu mengajar anak-anak kecil. Oh, cah cilik-cilik kabeh ya Allah Gusti. Kendel temen Ki Imam Suhadi. Melumpukna cilik-cilik sak menake. Perjuangan paling berat terima dadi ketua umum PBN ngono enggak tilut. Enggak tilut itu senake pol lah rono rene. Ora kenal barang melok ndongakno. Plepar-pleper numpak pesawat mbok sing bayari sapa. Nek teko budi suguhane di anak-anakno, di enak-enakno iku. Lagi tekan kene Imam Suhadi ku mbah oleh pontang-panting mbah piye ku jangan-jangan utang-utang bareng golek suguhane. Oh enak. Tapi mulang mengajar, apalagi mengajar anak-anak berat. Kenapa berat? Karena membentuk masa depannya.
Allah. Anak-anak ini nanti jadi apa? Jadi apa ini anak-anaknya orang? Tanggung jawabnya Kiai Imam Suhadi. 6 tahun mengasuh mereka di sini. Masya Allah. Walaupun lalu oleh Kiai Warsum Nawir diteruskan, berjuang sing paling ngabot iku mulang sing paling ngabot iku mulang cah cilik-cilik, kata beliau. Mulang cah cilik-cilik sing paling ngabot iku mulang kowe, kata bilang gitu. Waktu itu kelas 2 SMA. Ya mereka beli nemen. Dan Kiai Warson mengatakan ndak bisa nungguin pondok kok nggak pakai wiridan, tuh ndak bisa. Itu beliau hanya menyederhanakan bahasa saja. Ndak bisa nungguin pondok cuma pakai wiridan. Walaupun dibuat sistem begini begitu, kalau ndak pakai wiridan ndak bisa. Yang beliau maksudkan sebetulnya bukan nafsul aurat itu sendiri, bukan soal wiridannya itu sebetulnya, tapi asar dari aurat, yaitu kuwah ruhaniyah. Yeah. Kiai itu, orang kiai nungguin pondok itu kalau tidak dengan kuwah ruhaniyah yang memadai, waliyadzubillah, tsumma waliyadzubillah. Nah, untuk membangun kuwah ruhaniyah ini antara lain dengan aurat, tapi sebetulnya aurat itu cuma bagian yang kurang penting dibanding apa yang lebih utama. Sebagaimana dawuhnya Imam Ghazali bahwa tabqidul quwwah ar-ruhaniyah innama a'zamuhu huwa bisabili al-imsak la bitaksiril a'mal. Orang berjuang untuk mengembangkan kekuatan rohani itu yang paling utama jalannya itu melalui imsak, menahan diri, bukan memperbanyak amal. Makanya isbiru wasobiru, ngempet. Nah, yang paling penting kita ingat adalah bahwa kita ini orang zaman akhir. Guru saya yang lain, Kiai Maimun Zubair, mengatakan kepada saya bahwa kita ini tidak punya makom untuk membuat amal sendiri. Makom kita ini hanya makom tabarruk kepada amalnya para pendahulu yang soleh-soleh. Kenapa? Karena kelasnya itu udah beda. Kelasnya kiai ulama hari ini dengan kiai dulu itu beda. Kekuatan rohaninya beda. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama disebut kiai lalu merasa sama kiainya dengan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari misalnya. Tidak bisa. Kalau buyutnya Alisa ini Kiai Hasyim Asy'ari karuan. Kelihatan sekali kekuatan rohaninya dengan bukti-bukti bagaimana beliau adalah seorang ahlul mukasyafah, seorang yang kasyaf. Kasyaf itu cara Jawane weruh sadurunge winarah. Basa Indonesianya mbok apa ya? Ini potongannya wong Jawa kabeh. Kasyaf itu tahu walaupun belum diberitahu. Kasyaf Hadratus Syekh. Saya menemukan banyak sekali pesan-pesan beliau dari masa-masa puluhan tahun yang lalu, masa beliau
dan semua pesan-pesan itu mengenai kejadian-kejadian di masa kini, kejadian hari ini. Seperti yang tadi malam saya sebut bahwa 92 tahun yang lalu Hadratus Syekh pernah membuat edaran yang ditujukan kepada para kiai. Edaran itu judulnya Nasrah li ulama'i ahli sunnati wal jamaah umuman wali a'dai syuriyati jam'iyati Nahdlatul Ulama khususon. Dalam Nasrah itu antara lain beliau katakan, dan ini 92 tahun yang lalu, ingat, innal fitana wal masaib allati minha hadad dongkul ladhi yu'anihin nasul yaum. Al yaum kalau lihat tanggalnya 92 tahun yang lalu. Tapi beliau menyebut tentang al fitan wal masaib allati minha hadad dongkul. Ini kita semua rasakan sekarang. Bagaimana bertebarannya fitnah-fitnah. Silih bergantinya musibah-musibah. Keadaan yang sempit dalam kehidupan orang banyak. Kita rasakan hari ini. Beliau katakan, innama hiya tajaribu wa ikhtibarat yamtahinu bihallahu quluba ibadihil mu'minin. Semua itu ingat semata-mata adalah percobaan dan ujian-ujian yang dengan itu semua Allah menguji hati hamba-hambanya yang beriman. Diuji supaya apa? Liyuzhira ayyuhum shadiqun fi iddi'a'il iman wa ayyuhum kadzib. Untuk menguji siapa di antara mereka itu yang benar-benar ketika ngaku iman itu beneran imannya, siapa yang cuma ngaku-ngaku tok sebetulnya enggak. Tadi malam saya katakan kepada para pimpinan cabang Selampung ini, ya ini bisa kita kias kepada Nahdlatul Ulama ini, al-fitan wal masaib semua ini. Ini ujian untuk kita, liyuzhira ayyuna shadiqun fi iddi'a'in nadah wa ayyuna kadzib, supaya kelihatan mana yang NU beneran, mana yang enggak. Siapa yang masih percaya beneran bahwa NU ini keramat, siapa yang masih percaya beneran bahwa NU ini malati. Kalau masih berani pola yang enggak, ngakal-ngakali, ya berarti sudah tidak begitu percaya pada keramatnya NU. Nanti akan terlihat. Ini Hadratus Syekh 92 tahun yang lalu. Karena kasyaf. Dibandingkan dengan kiai-kiai sekarang ini, banyak kiai-kiai istikharah bolak-balik orang ngipi-ngipi. Suwiret sedina muput ya ora ketok-ketok hasil lagi. Maka kita harus cukup rendah diri untuk mencadari makom kita. Kita semuanya ini tabarruk. Ya Imam, ya Sodik, Mbah Daen, mari kita ingat kembali pesan guru-guru kita. Kita ini tabarruk. Kalau kita ikut-ikutan bikin pesantren, ikut-ikutan nerima santri begini, ini tabarrukan li amali salafina salih. Niru guru. Karena guru kita dulu juga nerima santri-santri, ngajar santri, kita tiru-tiru. Bertasabuh aja. Karena ada dawuh tasabbahu illam takunu mislahum fa innat tasyabuha
bil kirami falahu. Tidak bisa sampai kita menyamai Mbah Hasyim, tidak bisa. Sudah tiru-tiru aja. Tidak menyamai tapi tiru-tiru, karena tiru-tiru kepada orang-orang mulia itu sudah jagoan. At-tasyabuh bil kirami falahu. Ini yang pertama-tama. Nah selanjutnya kita tidak bisa lagi mengandalkan riadoh kita sendiri. Riadoh ora patek mutu, wiridan kesuwen sithik ya keturun. Poso ya ora patek kuat. Poso sambil delok TV ya padha wae. Saya pernah dikasih tahu oleh ya Mbah Lek saya, ya Misbah Mustofa. Poso iku hakikate nutup dalan songo. Wong ora mangan iki mung gampangno ngono ae. Gampangno nutup dalan songo. Nek mangan lah nek iso nutup dalan songo ya iku tegese wis poso. Nah ini. Karena kita ini tidak bisa mengandalkan riadoh saja, maka kita ikhtiari dengan macam-macam ini. Dengan berusaha membuat tata ruang pesantren yang lebih baik, memperbaiki kurikulumnya, memperbaiki pola kegiatannya, membuat misalnya pemeriksaan berkala untuk santri-santri ini, ono sing lara apa ora, ada yang kena penyakit menular apa ndak, kalau ditemukan segera diatasi. Ini ikhtiar-ikhtiar lahir ini harus kita pikirkan betul-betul, karena riadohnya kiai-kiai sudah meragukan semua gitu. Kalau kiai-kiai dulu tidak dipikir ikhtiar lahir itu, riadohnya sudah jaminan. Dulu itu, sekarang ngomong kekerasan Bu Alisa ini. Dulu itu wah santri kalau dikepruk kiainya bahagianya setengah mati. Iso marai keramat dikepruk kiai. Sekarang Kiai Imam Zuhadi ngeprok santri ini itu gegar otak tenan. Udah lain. Maka kita sekarang harus memperhatikan betul ikhtiar-ikhtiar lahirnya. Maka tadi saya kira sudah dibahas di dalam Loka Karya bahwa ya ada 6 apa istilahnya tuh klaster ya Bu Alisa ya, 6 pilar kegiatan agenda transformasi pesantren macam-macam tadi udah dibahas. Itu semua harus kita perhatikan untuk memenuhi tanggung jawab kita. Ini sudah terlanjur nerima anak-anak ini, tanggung jawab kita gimana? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengupayakan itu kan sama dengan meninggalkan tanggung jawab. Itu bahaya sekali. Oke. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Nah kenapa NU ini program pesantren ini adalah yang paling utama. Bukan hanya salah satu yang utama, tapi yang paling utama di NU. Kenapa? Karena NU sendiri itu adalah perwujudan dari pesantren. Maka dulu itu ada unen-unen, ada ungkapan bahwa NU itu pesantren besar, pesantren itu NU kecil. Karena NU itu memang perwujudan dari adanya dunia pesantren itu ya dilembagakan menjadi NU. Itu sebabnya sejak awal kita tidak mau ada jeda sedikit pun di dalam tugas-tugas melaksanakan program-program pesantren. Sampai hari ini, sampai detik terakhir sebelum muktamar nanti, dan kita lanjutkan sesudah muktamar nanti. Karena ini intinya NU. Makanya kalau dulu RFI itu Banom dulunya lalu dijadikan lembaga. Kenapa? Karena kalau RFI jadi Banom itu sama dengan NU kedua. Wong NU sendiri itu sebenarnya Robito Mahid NU itu.
keberadaan NU sendiri itu loh, itu kan sebetulnya Robitoh Ma'ahid. Makanya dijadikan lembaga, dan lembaga yang paling utama di lingkungan NU adalah Robitoh Al-Ma'ahid Al-Islamiyah, karena itu pekerjaan utamanya NU. Maka terima kasih sekali bahwa tadi Kiai Imam Suhadi, hadirin semua lah mendoakan saya, mudah-mudahan doa ini, doa tadi sumrambah, muntasyir, bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh jajaran PBNU, untuk keseluruhan para pimpinan, kader-kader NU, dan seluruh jamaah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Mohon doa restu, mudah-mudahan program-program, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan gigih, saya saksinya, teman-teman dari RMI bersama Bu Alisa ini, sejak lebih 2 tahun terakhir ini, walaupun enggak didengar orang, tetap gigih melaksanakan tugas-tugas program-program terkait pondok pesantren ini. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar-ikhtiar yang nafi'ah, yang mubarakah, dan bermaslahah untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.